Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama lengkap saya Ozorio Maya Fernandes, nama panggilan Rio. Saya mahasiswa dari Santo Petrus Keuskupan Atambua, kelas 1A semester 2. Pada hari ini, saya akan membawa mata pelajaran tentang pengantar katekese umat. Ada 3 sub pokok yang kita bahas hari ini. Yang pertama, sejarah dan pengertianku. Yang kedua, tujuanku. Dan yang ketiga, prosesku. Sejarah katekese umat. PKKI 1977. Muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia masa kini. PKKI 2 1980. Kembali ditegaskan gagasan katekese umat dari PKKI 1 agar lebih operasional. PKKI 3 1984. Pembina katekese umat. PKKI 8 2004 yang berisi masih berbicara tentang katekese umat. PKKI 2 menghasilkan rumusan katekese umat yang terdiri dari 6 hal pokok. 1. Katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau penghayatan iman antara anggota umat atau kelompok. Dia melalui kesaksian. Iman diteguhkan, dihayati secara lebih sempurna. Itu intinya atau contoh. Yang kedua, dalam katekese umat kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Yesus Kristus menuju atau patokan mendasari penghayatan iman gereja. Yang ketiga berkatekese adalah umat. Kristus menjadi pola hidup pribadi juga. Pola hidup kehidupan kelompok, baik di kelompok basis sekolah maupun perguruan tinggi. Katekese umat yang disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Yang keempat, dalam katekese yang menjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar, fasilitator. Step pertama, membangkitkan gairah supaya para peserta berani berbicara. Yang kedua, menciptakan suasana komunikatif. Fasilitator merupakan seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Yang kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. Ada 2 katekese umat merupakan komunikasi iman, yaitu sikap saling menghargai dan saling mendengarkan. Yang kedua, suasana penuh keterbukaan.
Yang keenam atau yang terakhir, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Contohnya, kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Semakin sempurna beriman, berharap, mengamalkan citra kasih dan hidup Kristiani kita makin dikukuhkan. Ya baik, anak-anak, hari ini cukup di sini. Kita akan lanjut di minggu depan karena waktunya sudah menentukan untuk istirahat. Sekian dan terima kasih.